Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya sehat selalu dan juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kelangkaan, skala prioritas dan juga macam-macam kebutuhan. Yang pertama yaitu masalah utama ekonomi atau bisa disebut kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan, dan inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apa itu masalah ekonomi, jawabannya adalah kelangkaan. Ya, jadi kelangkaan ini terjadi ketika kebutuhan masyarakat akan suatu barang itu banyak, sedangkan barang itu hanya sedikit, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya misalnya tabung gas LPG, pemerintah itu hanya menyediakan tabung gas LPG itu terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan tabung gas LPG itu sangatlah tinggi. Nah, sehingga kondisi ini dinamakan dengan kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan ada beberapa. Yang pertama yaitu karena adanya perbedaan letak geografis, yang kedua karena adanya pertumbuhan penduduk, yang ketiga karena kemampuan produksi, keempat perkembangan teknologi, dan kelima karena adanya bencana alam. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Cara mengatasi kelangkaan yang pertama yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua yaitu menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga yaitu mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan yang kelima yaitu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, membuat skala prioritas kebutuhan itu kita harus bisa menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh serakah, karena kelangkaan itu terjadi dikarenakan adanya keserakahan manusia. Jadi sekali lagi kita harus menentukan mana kebutuhan yang paling utama dan yang lebih utamakan, lebih penting, mana kebutuhan yang bisa dikesampingkan. Yang selanjutnya yaitu skala prioritas kebutuhan, atau urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Bagaimana sih cara membuat skala prioritas kebutuhan itu? Yang pertama yaitu menulis semua kebutuhan. Jadi teman-teman dalam skala prioritas itu teman-teman harus menuliskan apa-apa saja sih kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Nah, setelah ditulis, yang kedua yaitu menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi teman-teman harus bisa mengurutkan mana kira-kira kebutuhan yang lebih penting, mana kebutuhan yang tidak terlalu penting atau bisa dikesampingkan. Selanjutnya, setelah disusun diurutkan seperti itu, teman-teman nanti bisa membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Nah, jadi kebutuhan teman-teman itu dituliskan berapa dananya, berapa biayanya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa mementingkan, menentukan mana kebutuhan yang bisa memberikan manfaat. Kalau seandainya kebutuhan tersebut kurang memberikan manfaat bagi teman-teman, itu bisa dikesampingkan. Dan yang terakhir yaitu memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau semua itu sudah dilakukan, nanti teman-teman bisa melihat secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan memiliki tempat tinggal. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling utama yang harus segera dipenuhi oleh manusia. Jadi ini sifatnya adalah segera. Karena apabila tidak dipenuhi, maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu. Contohnya misalnya ketika kita tidak makan, tidak minum, maka keberlangsungan hidup kita akan terganggu. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan sekunder. Nah, jadi kebutuhan sekunder ini sifatnya adalah pelengkap setelah kebutuhan pertama atau primer ini terpenuhi. Contohnya seperti misalnya memiliki peralatan elektronik seperti gadget, HP, komputer, laptop, televisi, maupun motor. Nah, jadi bedanya adalah primer ini sifatnya adalah segera, yang artinya harus dipenuhi. Kalau sekunder ini pelengkap. Jadi kalau misalnya kita tidak makan, tidak minum, itu kan pasti kita akan mati. Kalau misalnya kita tidak memiliki HP, tidak memiliki televisi, kita masih bisa hidup. Jadi tidak mengganggu keberlangsungan hidup kalau sekunder mah.
Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bisa dibilang kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder ini terpenuhi. Jadi kebutuhan ini bisa dibilang kebutuhan akan barang-barang mewah. Jadi kalau teman-teman punya harta yang berlebih, maka teman-teman bisa melakukan kebutuhan tersier ini, seperti misalnya memiliki jet pribadi, memiliki villa mewah, ataupun memiliki mobil sport. Yang selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Jadi kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang kebutuhan ini dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya. Contohnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Nah, kan makanan, minuman, pakaian kan bisa dilihat wujudnya, bisa kita pegang, bisa kita raba, dan kita bisa rasakan. Nah, itu kebutuhan jasmani. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, jadi hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh diri kita. Kalau kita memenuhi kebutuhan ini, kita akan merasakan kebahagiaan, merasakan happy, contohnya seperti ibadah, atau misalnya lagi liburan, dan juga pendidikan. Ada kebutuhan yang selanjutnya, yaitu menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu. Jadi kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya seperti stetoskop yang dibutuhkan oleh dokter, atau misalnya contohnya seperti cangkul. Cangkul itu dibutuhkan oleh petani, ataupun misalnya pensil atau pulpen yang dibutuhkan oleh pelajar. Jadi kebutuhan individu itu lebih ke perorangan, karena kebutuhannya tidak akan sama dengan orang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau individu itu hanya satu orang, kalau yang sosial ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Seperti misalnya rumah sakit, sekolah, puskesmas, ataupun jalan raya. Kan tidak mungkin kalau rumah sakit itu individu, sekolah individu, puskesmas individu, atau jalan raya individu. Jadi kalau sosial ini bisa dimanfaatkan, bisa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, dengan orang lainnya. Oke, demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang tadi telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan dan juga ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.